Mungkin kita pernah mendengar kejayaan kerajaan Galuh di Tatar Pasundan. Tapi apakah Anda pernah mendengar bahwa pada masa lalu di Gunung Slamet, Jawa Tengah, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Galuh? Kerajaan ini disebut sebagai kerajaan awal yang di kemudian hari terbagi menjadi dua. Dan salah satunya adalah kerajaan Galuh yang kita kenal sekarang ini. Simak kisahnya bersama Tinta Pena di Anong-Anong TV. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Keberadaannya menyisakan banyak misteri terpendam yang belum terungkap hingga sekarang. Di antaranya adalah keberadaan kerajaan Galuh Purba. Berdasarkan catatan sejarawan Belanda Van der Meulen, pada abad pertama Masehi terbentuklah kerajaan Galuh Purba di Gunung Slamet. Menurutnya, inilah kerajaan pertama dan terbesar di wilayah Jawa Tengah. Para pendiri kerajaan itu merupakan para pendatang dari Kutai, Kalimantan Timur. Sebelum munculnya kerajaan Kutai Kertanegara, para pendatang ini pertama kali mendarat di Pulau Jawa melalui Cirebon. Selanjutnya, mereka kemudian masuk ke pedalaman dan berpencar. Sebagian di antara mereka menghuni kawasan di antaranya lereng Gunung Ciremai, Gunung Slamet, dan lembah Sungai Serayu. Mereka yang menetap di Gunung Ciremai mengembangkan peradaban Sunda, sedangkan mereka yang menetap di Gunung Slamet mendirikan kerajaan Galuh Purba. Dari kerajaan inilah raja-raja di Jawa terlahir. Oleh para peneliti, kerajaan Galuh Purba dipercaya eksis pada periode abad ke-1 sampai 6 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Kedu, Kulon Progo, dan Purwodadi. Kerajaan ini berkembang menjadi dua kerajaan besar di masa selanjutnya, yaitu Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Tak heran, karena masih berasal dari rumpun yang sama, hubungan keturunan di dua kerajaan itu tetap terjalin dengan baik. Perkawinan antar dua kerajaan itu kemudian memunculkan dinasti Sanjaya yang kemudian mempunyai keturunan raja-raja di Jawa. Menurut laporan yang ditulis tim peneliti sejarah Galuh tahun 1972, kerajaan Galuh Purba dibangun oleh Ratu Galuh. Dalam laporan itu, tertulis saat dibangun nama kerajaan itu adalah Galuh Sindula. Ada pula naskah yang menyebutkan nama kerajaan itu Bojong Galuh, dengan ibu kota di Medang Dili, pada periode antara abad pertama hingga ke-6 Masehi. Kerajaan Galuh Purba itu kemudian berkembang, namun tak ada catatan sejarah yang jelas mengenai kerajaan itu pada periode abad pertama hingga ke-6 Masehi. Namun kini, banyak tempat di sekitar kerajaan itu yang memakai nama Galuh. Di antaranya Raja Galuh di Majalengka, Galuh di Purbalingga, Galuh Timur di Bumi Ayu, Sirah Galuh di Cilacap, Begaluh di Wonosobo, Sami Galuh di Kulon Progo, dan Si Galuh di Purwodadi. Menurut sejarawan Van der Meulen, diduga keras tempat-tempat itu dulunya merupakan wilayah yang dikuasai kerajaan Galuh Purba. Dalam buku E.M. Annebek berjudul A Critical Survey of Studies on the Language of Java and Madura tahun 1964 disebutkan bahwa bahasa keturunan kerajaan Galuh Purba termasuk bahasa dalam rumpun bahasa Jawa bagian barat, atau yang terkenal dengan sebutan bahasa Jawa Ngapak. Wilayah yang menggunakan bahasa ini adalah Banten Lor, Cirebon, Indramayu, Tegal, Banyumas, dan Bumi Ayu.
Masing-masing tempat memiliki dialek sendiri dalam penggunaan bahasa Jawa Ngapak mereka. Berdasarkan prasasti Bogor, pamor kerajaan Galuh Purba sempat mengalami penurunan saat dinasti Syailendra di Jawa Tengah mulai berkembang. Karena ini, pusat pemerintahan kerajaan Galuh Purba dipindah ke wilayah Kawali, yaitu dekat dengan Garut. Di tempat itu, kerajaan pertama di Jawa Tengah mengganti namanya dengan nama Kerajaan Galuh Kawali. Sejak saat inilah, kerajaan Galuh Purba terus mengalami kemunduran. Apalagi di saat bersamaan di Jawa Tengah berkembang Kerajaan Kalingga, yang dulunya bernama Kerajaan Galuh Kalingga, yang masih menjadi bagian dari Kerajaan Galuh Purba. Sedangkan di saat bersamaan, di wilayah barat berkembang Kerajaan Tarumanegara. Pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, wilayah Kerajaan Galuh Kawali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Demikianlah kisah Kerajaan Galuh Purba di kaki Gunung Slamet, yang sekarang kemudian lebih dikenal dengan nama Galuh Kawali di Jawa Barat. Dan seterusnya, Kerajaan Galuh Kawali itu berkembang dengan nama Pajajaran, dengan rajanya yang sangat terkenal bergelar Prabu Siliwangi. Lalu siapakah Prabu Siliwangi ini? Simak kisahnya di konten-konten selanjutnya bersama Tinta Pena di Anong Anong TV. Salam Meduluran.